Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kalau Ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini, kalian bilang Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, oke? Oke. Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, nah pada hari ini Ibu satukan kelas 4 sama kelas 5. Kenapa? Karena Ibu Ika tidak bisa hadir ya untuk kelas 4 ya. Ya. Nah, jadi sama Ibu diajarnya disatukan disatuin. Nah, karena kan mata pelajarannya sama ya tentang PKN, cuma nanti kita beda tema. Untuk kelas 4 mungkin nanti topiknya akan Ibu sampaikan, kelas 5 juga sama. Nah, jadi di sini sebelum melanjutkan ke pembahasan, Ibu akan absen terlebih dahulu. Nanti kalau yang Ibu panggil namanya bilang hadir ya. Ya. Oke. Nah, di sini untuk kelas 4 dulu. Kelas 4. Azkia Musyarofah, Hadir. Anindya Fitria, Hadir. Alisa Rizkiani, Hadir. Jahra, Hadir. Jahira. Hadir. Oke, nah untuk kelas 5 ya sekarang. Untuk kelas 5 Fauzan. Fauzan hadir tidak? Hadir. Fauzan. Hadir. Fauzan? Tidak. Oh, kenapa Fauzan tidak? Sakit kata Oh, Ibu. sakit ya. Lisna. Lisna ada Lisna? Ada. Oke, terus Muhammad Atkia. Nggak ada Bu. Nggak ada, oke. Ya ada yang sakit. Nah, oke ya, setelah Ibu absen, semuanya udah Ibu absen. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, kita akan terlebih dahulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila, tahu? Tahu. Nah, sebagai rasa wujud nasionalisme kita kepada tanah air kita. Silahkan berdiri dulu, semuanya berdiri. Nah, udah berdiri semuanya udah? Dah. Nah, tahu kan lagu Garuda Pancasila? Tahu. Oke. Kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk kembali ya. Nah, bagus ya. Kalian ternyata sudah hafal lagu Garuda Pancasila. Coba Cum, di sini yang tahu Garuda Indonesia Raya? Tahu. Siapa lagi? Kamu belum hafal? Nanti hafalkan ya. Ya, Kan kalau lagu Indonesia Raya dinyanyikan ketika apa? Ketika apa? Hari Senin. ketika upacara. Bagus. Nah, terus dinyanyikannya saat bendera dikibarkan. Nah, di sini tujuan pembelajaran untuk kelas 4 ya. Kelas 4. Topik yang akan dibahas yaitu mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, untuk kelas 5, tujuan pembelajarannya itu adalah mengenal atau mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, coba Ibu mau tanya dulu kelas 4. Tahu nggak lembaga-lembaga yang ada di
pemerintahan desa? Tahu tidak? Tidak. Tidak. Ada yang tahu? Nggak ada. Nah, coba semuanya perhatikan dulu. Nah, lembaga-lembaga pemerintah lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di desa itu contohnya apa? Salah satunya ada yang tahu? Ada. Apa? Kepala desa. Nah, di kelas, coba Ibu mau tanya dulu kelas 4. Kelas 4, desa apa saja yang ada di sini? Coba. Desa Sukamurni. Desa Sukamurni, terus Sukama Maju, terus Desa Sukata Tani. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, jadi desa itu ada di beberapa tempat dalam satu kabupaten itu dipecah menjadi kecamatan. Kemudian di kecamatan dipecah lagi ada desa. Nah, di desa itu memiliki susunan atau struktur organisasi pemerintahan masing-masing. Nah, pada desa, coba tadi apa yang pertama, Zahra? Tadi yang pertama apa? Di Desa Sukamurni. Contohnya, siapa kepala desanya? Ada yang tahu? Enggak. Masa nggak tahu? Nah, jadi di pemerintahan desa itu strukturnya itu ada kepala desa, kemudian siapa lagi? Perangkat desa, terus BPD, kemudian lembaga kemasyarakatan desa. Nah, untuk kepala desa, kepala desa dipilih oleh siapa? Oleh siapa dipilihnya? Oleh warga atau dipilih langsung oleh masyarakat. Nah, terus di desa itu ada yang namanya perangkat desa. Nah, di perangkat desa itu tugasnya untuk apa? Membantu kepala desa. Nah, terus di perangkat desa itu ada yang namanya sekretaris desa. Kemudian ada kadus atau pelaksanaan kewilayahan, atau kadus teh apa? Kepala dusun ya. Terus ada pelaksanaan teknis. Itu biasanya dilakukan oleh kaur atau kasih ya. Kaur itu apa? Kepala urusan yang tugasnya untuk mengurus keuangan, kemudian keuangan dan pelaksanaan pemerintahan desa. Nah, terus ada kasih ya. Kasih, kepala seksi. Nah, di situ kasih itu tugasnya itu apa? Mengurus pemerintahan atau kesejahteraan rakyat serta pelayanan umum. Nah, biasanya kalau kita mau membuat KK, membuat akte, membuat KTP itu langsung ke bagian kasih ya, atau pelayanan umum. Nah, kemudian yang ketiga, struktur organisasi dalam pemerintahan desa itu ada BPD. Ada yang tahu singkatan dari BPD apa? Nggak tahu. Nah, BPD itu adalah Badan Permusyawaratan Desa. Nah, jadi fungsinya itu untuk pengawasan, kemudian menampung aspirasi masyarakat. Nah, jadi nanti kalau misalnya di sini ada yang mau mengajukan, misalnya pingin sekolahnya bagus. Nah, itu kita melakukan pengajuannya itu kepada bidang bagian BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Nah, terus BPD juga memiliki hak mengawasi jalannya jalannya pemerintahan desa dan memberikan masukan kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala desa. Nah, terus yang keempat ada lembaga kemasyarakatan desa. Nah, di lembaga kemasyarakatan desa itu ada siapa aja? Ada RT, terus RW, terus siapa lagi? Ada PKK, Karang Taruna, dan LPM atau lembaga pemberdayaan masyarakat. Nah,
RT RW itu biasanya ada di misalnya RT 1, RT 2. Jadi dalam satu desa itu terbagi menjadi beberapa RW dan RT. RT singkatan dari apa, Cung? Yang tahu? RT rukun. Rukun apa? Rukun tetangga. Kalau RW rukun warga. Rukun warga ya, bukan rukun Kemudian PKK. PKK apa namanya PKK? Pemberdayaan apa? Pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Nah di sini PKK itu memberdayakan para ibu rumah tangga ya. Jadi kalau misalnya di sini ada ibu-ibu misalnya ingin mengembangkan bakatnya atau ingin mengembangkan usahanya, itu bisa kita masuk ke dalam organisasi PKK ya namanya. Kemudian selanjutnya ada Karang Taruna. Nah, itu organisasi kepemudaan. Nah, nanti kalau misalnya ketika ada kegiatan Agustusan, itu bisa kita memberdayakan Karang Taruna ya, yang dikelola oleh para pemuda yang ada di desa tersebut. Nah, terus LPM, nah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Nah, ini itu mendukung pembangunan berbasis berbasis partisipasi. Nah, kalau ini LPM tugasnya. Kemudian setelah desa ada apa yang namanya itu camat ya, kecamatan ya satu. Jadi di satu kabupaten itu terdapat beberapa kecamatan. Nah, coba ada yang tahu nggak struktur pemerintahan di camat? Tahu nggak? Nggak. Nah, kalau camat diangkat oleh siapa? Oleh bupati atau wali kota. Nah, jadi tugasnya itu melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati, atau wali kota ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya sekretariat kecamatan. Itu tugasnya yaitu membantu camat dalam urusan administrasi umum. Nah, jadi nanti ketika misalnya kita mau membuat KK, akte, KTP, kita terlebih dahulu pergi dulu ke bagian pelayanan yang ada di desa. Kemudian lanjut lagi nanti ke sekretariat yang ada di kecamatan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ada seksi pemerintahan. Nah, itu seksi-seksi itu terbagi beberapa bagian juga. Ada bagiannya itu yang kesejahteraan pemerintahan, seksi pemberdayaan masyarakat, kemudian ada seksi ketentraman dan ketertiban umum ya. Setelah itu ada juga seksi pelayanan umum. Nah, itu biasanya pelayanan umum itu melayani para warga atau masyarakat yang ada di sekitar. Nah, paham? Paham. Nah, coba kelas 4 kita ulangi lagi. Tadi yang pertama, struktur organisasi yang ada di kepala desa. Apa aja? Yang pertama, 1. Kepala desa. Yang kedua, perangkat desa. Yang ketiga, BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian yang keempat, Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disingkat dengan LKD ya. Pak kelas 4 paham semuanya? Paham. Ada yang ditanyakan nggak? Nggak. Nah, oke. Coba sekarang Ibu mau lanjut dulu yang ke kelas 5. Kelas 5 perhatikan. Nah, untuk kelas 5 topiknya itu tentang mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu mau tanya dulu. Kita tinggal di negara apa? Negara apa? Indonesia. Nah, coba bendera Indonesia berwarna apa? Merah putih. Nah, merah artinya apa? Berani. Kalau putih suci ya. Nah, jadi NKRI itu kan singkatan ya, asalnya itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, coba jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah
bentuk negara yang bersifat kesatuan. Yang artinya apa? Seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terbagi-bagi lagi menjadi negara lagi ya. Jadi bentuk negara Indonesia itu bentuknya apa? Negara kesatuan. Nah, kemudian ada dasar hukum tentang NKRI. Nah, NKRI pada pasal 1 ayat 1 ya dalam Undang-Undang 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, jadi negara kesatuan Indonesia ini berbentuk republik. Nah, sekarang Ibu mau mengajar yang kelas 5 dulu. Nah, kelas 4 baca lagi ya buku paketnya. Nah, sekarang Ibu mau mengajar yang kelas 5 yaitu tentang mendeskripsikan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tahu nggak pengertian NKRI? Enggak. Nah, jadi NKRI itu adalah bentuk negara yang bersatu di bawah satu pemerintahan pusat. Nah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Nah, kemudian di sini juga ada ya. Jadi NKRI itu adalah bentuk negara yang bersifat kesatuan. Artinya apa? Seluruh wilayah Indonesia itu merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi ya. Nah, kemudian ada dasar hukum tentang NKRI ya dalam Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 1. Nah, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, jadi negara kita itu bentuknya apa? Republik. Coba. Kemudian lambang negara Indonesia lambangnya apa? Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila dengan semboyan apa? Semboyannya ada yang tahu? Enggak. Nah, semboyannya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, kemudian ciri-ciri NKRI ya. Di sini ada ciri-ciri NKRI. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu pemerintahan terpusat. Kemudian satu konstitusi ya, satu konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian satu kepala negara. Nah, kepala negara di Indonesia disebutnya apa? Presiden. Nah, sekarang presiden yang sekarang siapa namanya? Bapak Presiden Indonesia sekarang siapa namanya? Prabowo. Bapak Prabowo ya. Yang wakilnya siapa? Gibran. Masa nggak tahu ya Gibran. Kemudian cirinya yaitu keanekaragaman dalam persatuan. Nah, jadi maksudnya itu di Indonesia itu banyak beragam perbedaan mulai dari agama, kemudian perbedaan ras ya, suku, budaya. Nah, itu menjadikan kita itu menjadi negara yang bersatu. Nah, kemudian coba nilai-nilai penopang dari NKRI itu yang pertama ada Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, serta semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Nah, kelas 5 udah mengerti, paham? Nah, oke. Nah, sekarang Ibu mau memberikan tugas untuk kelas 4. Nah, kelas 4 tugasnya ini ya, yaitu membuat struktur organisasi ya, bagan struktur organisasi pemerintahan di desa atau di kecamatan untuk kelas 4. Nah, sekarang untuk kelas 5 tugasnya itu menulis contoh sikap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia di rumah maupun di sekolah atau di masyarakat. Nah, coba sekarang duduknya bikin atau boleh berkelompok ya, kelas 5 berkelompok lagi dengan temannya. Nah, anak-anak
Alhamdulillah pada pembelajaran hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba siapkan Jahra doa sebelum pulang. Sebelum pulang kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.